kayak sodo gitu. Bukan, beda. Jadi, ini saya sudah bahan-bahannya sudah saya bawa. Saya bikin 1/4 dari resep yang ada ya, Bu. Perempatnya berapa? Ini lagi mau bikin roti bomboloni. Di sini sudah ada. Di sini sudah saya masukkan si cream softener dan juga double cream. Tadi kan saya bilang susu bubuknya saya ganti sama double cream. Nomor 3 ya Bu ya? Ya, jadi sama seperti nanti cicip-cicip yang akan Ibu coba. Si susu bubuknya saya ganti. Tergantung pasar Ibu mau menjual berapa. Di sini harga roti pasarnya berapa kalau Bogor? Bomboloni ya. 3.000. 3.000 kecil ya, sedang. Iya, kecil. Kisaran 3.000 sampai 5.000. Berarti kalau masih harga segitu mungkin tetap aja pakai susu. Kalau 2,5? Apanya harga rotinya? 2.500. Dalamannya pakai- isiannya dan Kalau Ibu masih mau tetap adonannya pakai si pakai si double cream dan cream softener, ukuran size-nya Ibu kecilin. Ukuran si donatnya. Ukuran donatnya. Mungkin kalau biasanya 2.500 kan beratnya 30 gram. 35 gram. Ibu bermain aja di 25 gitu. Masanya. Kurang tapi tipis-tipis tapi berasa. Iya. Yang enak. Ya. Kalau nggak enak. Oke, di situ di resep ada butter. Ibu boleh pakai butter, boleh pakai butter mix, boleh pakai margarin. Terserah. Bebas ya, Bu. sesuai harga ya. Kalau Oke, margarin ya, pakai kalau margarin. Ibu biasanya bikin roti pakai yang mana? Itu. Ini. Oke, tapi di sini harus di note ya, Bu. Kalau mixer Ibu kapasitasnya 2 kilo, yang Ibu kocok adalah 250, pakainya ini. Jangan pakai ini. Ini gak bakalan dia ngena ke semua adonan roti. Justru bahkan bikin panas. Jadi dia ini tidak memutar ke sininya, ke spiralnya dia. Kalau Philip bisa ya pakai 250. Yang mana? Philip Kan? Yang plastik ya? Kayak spiral. 50 bisa sih, Bu. Tapi pelan-pelan ya speednya ya, Bu. Jangan dingin. Soalnya kalau sebenarnya Philips itu kan bukan mixer yang diperuntukkan buat roti. Dia diperuntukkan buat cake, cookies, sponge cake, butter cake dan lain-lain. Kemarin kan nyoba. Bisa sih. Oh bisa, nggak Saya apa-apa. kalau nggak bisa pakai tangan. Olahraga dikit, Bu. Olahraga Bu. Kalau sedikit sih bisa. Iya 250 pakai tangan mah enak Bu. 500 baru. Tangannya gede. 1000. Itu sejam itu kayak yang Ada kalau anaknya ada lagi laki-laki. Kalau pakai yang itu kan untuk butter ya. Enggak yang satu. Ini, heeh. Maksimal berapa? Kalau sebenarnya ini bukan alat yang diperuntukkan buat roti. Iya. Nah, tapi kalau saya bilang, kalau Ibu ngaduk 250 tepung pakainya ini. Tapi kalau udah 500 ke atas kembali lagi ke sini. Itu. Fungsinya kenapa saya bilang tadi kalau Ibu pakai 250 ini kapasitas dia nggak akan ngaduk. Justru bahkan ini akan kehantam sama si bowlnya, dia akan penghantar panas. Ini kan stainless. Gesekan. Ya, gesekannya dia tak dia kan panas. Jadi adonan Ibu panas. Gitu. Bukan malah membuat jadi si butternya ini sama raginya nggak mau naik. Oh gitu. Gitu. Ragi itu sifatnya itu manja ya, Bu ya. Manja. Ya benar. Jadi Ibu harus benar-benar dipergunakannya dengan sangat baik. Ada yang lebih gede lagi sama berarti pakai yang itu ya. Kalau lebih gede lagi yang mana maksudnya? Ini misalnya Mixernya. ya tergantung aja, balik lagi kalau komposisi. Tapi kalau misalnya Ibu 5 kilo yang stand di bawah, jangan ada 250 ya, Bu. Sayang Bu. Buang-buang listrik satu Bu. Itu kan tadi kandungannya tinggi, Bu. Minimal berapa? Yang stand itu. Yang 5 kilo, ya 500 gram bisa. 1 Oh kilo. bisa ya. Ya itu minimal, 1 kilo bisa. Tapi kalau 500 gram yang gede itu Ibu aduk di Yang stand enggak. mixer yang di bawah 5 kilo tuh sayang Bu listrik Ibu ya. Nanti bukan gara-gara nonton TV, gara-gara main ini mixer ini yang jalan di listrik naik. Soalnya kan hampir 1000-an kan, 1200 watt kan. Tuh, jadi mahal. Oke, ini sudah, di sini sudah ada ya Bu, tepung, gula. Saya nggak pakai susu bubuk, saya not lagi. Jadi di sini ada tepung dan gula. Raginya belum saya buka sama sekali. Masih utuh. Mau farmipan, mau berek apapun terserah. Tapi ingat Ibu budayakan buat membaca. Semua ragi itu beda persentasenya. Ya di packaging. Jangan di sini 10 gram. Pakai merek ini 10 gram beda. Persentase ragi itu beda buat 1 kilo tepung. Bagus ini. Terserah. Saya nggak di-endorse sama dia, Bu. Kalau dia udah endorse saya, dia udah endorse saya begini. Mau nambah logo lagi nih bisa Bu. Nambah logo bisa. Itu kalau di endorse ya. Ya. Kita jadi double logonya. Saya sudah di-endorse oleh mereka ya, Bu. Oke, ini saya udah timbang semuanya, kita tinggal masukin aja. Sambil disebutin itu namanya apa? Ini tepung dan gula ya, Bu. Tepung dan Tepung gula. sama gula. Oke, itu udah dicampur ya, Chef ya, tepung Sudah sama dicampur. gulanya ya. Ini
nggak pakai susu. Ya? Saya nggak pakai susu bubuk. Tanpa Saya di sini susu, sudah tepung ada dan gula. crumb softener dan double cream. Crumb softener dan double Di dalam cream. ini sudah ada crumb softener. Jumlahnya sesuai ya chef ya sama yang ada di resep ya Bu ya. Hanya ini aja. Ya, Digabung dua-dua ini untuk mengganti susu bubuk. benar. Betul. Nah, karena kenapa Chef Jessica dicampur pakai double cream, Bu? Karena biar rasanya lebih premium. Itu kalau Ibu mau ngambil yang harga premium. Cuma kalau mau crumb softener aja, nggak masalah. Sama timbangannya. Iya. Susu bubuk Takarannya juga 50-50 atau banyak yang mana? sama. Susu bubuk di situ sekian. 20 gram, pakainya 20 gram. Komposisi ini yang Ini juga ada di resep Bu, tinggal baca ini 80 gram. Kalau Nah, kalau bikin roti nggak bisa dicari komposisi berdua, harus cari komposisi dari tepung bu. Jadi beda. Kalau mereka ini pasti beratnya akan beda. Buat roti itu nggak bisa cari komposisi gula sama air berapa, komposisi sama ini nggak bisa. Harus cari dari berat si tepung. kalau nggak pakai terigu, Bikin apa Bu nggak pakai terigu Bu? pakai tepung apa Bu? Pakai sorghum bisa juga Bu. Sorghum. Oh bisa. Ini kebetulan Kita harus arah kurang gluten free. Bu. Tentang itu jenis rotinya beda lagi. Beda Bu ya. Ya. Pakai ragi nggak Bu? Punya pakai ragi nggak Bu bikinnya Bu? Pakai ragi nggak? Pakai ragi juga masih bisa dipakai. Ibu bikin biang kan? Dari air sama Sourdough gitu, ragi, ya? air Ya, panas sih. sourdough pakai Sourdough. sorghum ya. bukan dari air, maksud saya bikin ragi sendiri. Dia sudah roti ya. Yang biasa bisa makan. Ya, ibu bikin ragi. Ya, itu namanya Iya, ragi starter Bu. Ya. Starter, jadi bahasanya sama. Itu tetap namanya ragi, tapi ragi biang. Biang starter dia tetap ragi namanya. Biang yang Ngasih bikin makan terus sendiri. ya benar itu. Itu ibu harus kasihnya Kasih sama makan. air yang macam-macam pokoknya bisa ditambahin. Tergantung dari awal ibu tambahin apa, mau tambah cuka bisa, mau tambah apa bisa. Ternak Bebas. bakteri tuh Bu. Ternak bakteri. Iya, harus setiap hari kita kasih makan. Tani. Kalau nggak ada kerja. Udah. Buat itu, kalau yang pakai itu nggak bisa pakai crumb softener bu. Kalau ibu pakai prosesnya kayak yang tadi ibu jelasin nggak bisa pakai ini. Kenapa? Karena teksturnya dia tidak bakal dapat berpori-pori. Karena basah. Karena kalau misalnya ibu pakai itu buat menghasilkan porinya seperti sourdough, baguette yang dia pori-porinya gede. ya. Lebar-lebar. Jadi kayak dia buat kalau ibu pergi ke Paris Baguette, Artisan Bakery, nah itu roti mereka nggak bisa pakai crumb softener. Softenernya jadi lepas ya. Kalau nggak pakai, tapi kalau ini crumb softener ini ibu pakainya roti manis, roti tawar, soft roll, soft bun, Yang lembut lah. ya, Roti Indonesia. roti. Ya, tapi saya pernah bikin ini pakai croissant, jadi cuman dia punya laminationnya, lipatannya, hasilnya beda, crunchy-nya beda. Crunchy-nya sama apa namanya lapisan. Dia lamination, lipatannya tuh beda, nggak dapet. Karena Lembut ya, sifatnya- Chef, ya? sifatnya beda ya bu. Gitu. Tapi kalau ibu mau rubah silakan, Indonesia kan bisa merubah dengan segala hal ya bu. Setuju, seperti nanti saya mau. Bikin resep baru Bu. Ini biar aja dia tetap aduk. Jadi kalau sudah masuk biar gulanya ketemu sama si tepungnya. Baru pakai speednya sedang aja. Ya. Kalau sudah ini kita masukin telur. Telur yang saya pakai kuning telur saja. Ya. Saya pakainya kali ini cuma 2. Ya bu, karena seperempat. Mau pakai 1 silakan. Ya mau pakai 1 boleh. Tapi di sini kan persentase saya hanya 8 gram. Udah saya naikin jadi pakainya tetap 2. Di sini sudah ada garam dan margarin. Kalau sudah masuk ragi, jangan masuk ini. Karena musuhnya ragi adalah garam. Sebenarnya itu terjadinya begitu. Tapi ada saja yang dia langsung masuk namanya straight dough. Kalau itu terjadi, ibu nggak boleh panas. Harus cepat. Jadi ininya airnya jangan air yang biasa, es batu. Bahkan bukan pakai air dingin, es batu Saya ditempel. pakai. Karena dia biar tetap berkerja cuma lambat. Makanya saya bilang ragi ini tuh sifatnya manja. Harus banyak dengan dikasih sayang ya bu ya. Ajak ngobrol Bu. Saya ajak ngobrol lagi Bu, saya ajak ngobrol. Kalau menteganya terakhir. Memang ini terakhir bersama dengan garam. Iya, biasa kalau all in langsung. Kalau misalnya ibu pakai, jadi roti itu banyak bu tekniknya. Ya ada straight dough, ada pakai yang dia biang, ada pakainya ragi basah, macam-macam. Tapi kalau ibu mau bikin tadi ragi basah, ibu bikin sendiri ragi basah.
Ragi basah itu air, tepung, sama gula. Ya, itu mau dibikin sendiri. Ibu bisa gramasinya 2 kali lipat dari berat ragi kering. 2 kali lipat, ya. Dari sebelah situ. Ya, jadi di 2 kali lipatin. Karena nggak bisa disamain. Ragi basah sama ragi kering nggak bisa disamain. Ya, persentasenya beda. Nanti next kalau ibu ini kan saya bikin adalah adonan yang dia termasuk tahapnya straight dough. Ini kalau sudah, jangan lama-lama diaduk. Boleh dipisahin. Aku butuh kuningnya doang. Kalau roti ini emang agak-agak susah ya, Chef ya. Susah gampang. Susah-susah gampang. Tapi tenang Bu, habis belajar dari sini sukses nanti langsung bikin langsung jadi. Praktek langsung jadi. Moodnya lagi bikin bombolon. Iya. Kalau gabut nggak bisa. Saya paling males bikin roti. Karena ribet ya Bu ya. Iya. Mesti didiemin. Proofingnya itu ada yang Belum proofingnya. Gitu ya. Nggak apa-apa Bu, bikinnya di kita pakai logo Ibu. Kita bisa. Maklun. Maklon, bisa. Udah minimumnya nggak? Nanti bisa ngobrol, tenang aja. Nanti masuk khusus. Iya. Ini ada bombolon dipakai. Oh ya Bu, aku juga mau infoin ya Bu ya. Bisa untuk nanti. ibu-ibu Kita- boleh dibantu isi form survei kita. Nanti aku samperin satu-satu ya Bu ya. Nah ini nanti datanya kan masuk ke kita nih Bu, formnya ya kan buat apa bahasanya kan buat ini buat kita juga, maksudnya biar kita tahu kedepannya harus yang diperbaiki atau enggak, evaluasi ya. Sama kita juga suka nge-share terkait resep atau demo-demo lewat ke nomor yang udah masuk ke sini gitu. Kita suka ada suka nge-share info kayak baking tour ke Vietnam atau apa. Nanti informasinya kita share dari yang udah masuk ke sini gitu. Nanti paling aku samperin ke ibu-ibu minta tolong diisi ya Bu ya. Oke, baru saya masukin telur ya Bu, kuningnya aja yang saya pakai. Tapi kalau ibu mau pakai putih silahkan. Bedanya apa Chef? Pasti beda. Kelembutannya lain. Karena lemak yang dihasilkan juga beda. Ini sudah. Baru masukin si ragi. Janji dia. Tiba-tiba. Makin takjub. Sebenarnya ada apa? biasa. Selalu baca resep Bu ya. Oh jadi si itu apa namanya si roti kuning sama air. Ya, dicampur semuanya. Dicampurkan dengan kan kalau diganti susu, si susunya diganti dengan double cream. Jadi dicampur lagi semua si liquid jadi satu. Semua cairannya. Oh, nggak bisa. Jadi ini kan di situ kalau misalnya ibu bikinnya 500, jangan langsung 500 dicampurin sama si liquidnya ini, si kram sama si susu cair kah atau ke double cream. Jadi timbang dulu 300 buat kesini. Jadi aku masih punya spare. Tadi timbangan saya baru masukin di sini 100. Jadi kira-kira saya masih ada 25 gram lagi di sini harus saya masukin. Ya, karena kalau misalnya ibu masuk semua resep yang ada itu misalnya 500 pun itu batas maksimal Bu. Jadi ibu bisa kurangin, tapi nggak bisa ditambahin. Jadi karena tergantung tepung yang ibu pakai. Walaupun semua persentasenya tepung protein tinggi, tapi beda-beda. Ada yang 14%, ada yang 13%. Ya, yang mana protein tepung serbaguna mana nih? Segitiga? Nggak bisa bisa. Untuk bikin roti itu harus protein tinggi. Batas maksimal persentase proteinnya 14%. Ya. Ada di kemasan. Di dalam situnya ada Bu. Ini biasanya 12, sekian. Nah ini udah, baru kita udah masuk telur tadi ya. Masukin ini, dikit-dikit saja. Si liquid yang masuk ke campuran air, apa namanya? Double cream dan juga santan. Kalau masuk mau seperti ini, speednya jangan langsung yang tinggi Bu, pelan aja dulu. Ya, jangan kalau sudah masuk lagi pelan-pelan sampai dia ketemu. Kalau bikin roti, mungkin kalau ibu penjualannya fast mesti
speed tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau ibu pada umumnya nggak usah terlalu tinggi banget si speednya, takutnya nanti adonannya panas. Ya. Cepat harus dipanggang. Ini sedikit-sedikit dulu ya Bu. Ada pertanyaan lagi Bu mungkin sambil menunggu dia berputar-putar. Bikin roti bermain dengan mudah hidup Pak. Saya diajak ngobrol, diajak ngopi gitu. Sambil ngopi pas saya bikin roti gitu Bu. Ngobrol dulu. Oke, kalau Kamu jadi adonannya bagus, sudah gitu. begini, Boleh silakan. Oke ya. nih masih belum halus tapi gulanya sudah larut. Ya, ini boleh masukin ini. Margarin bersama dengan garam. Baru naikin. Ingat Bu, airnya saya masih punya ini. Ya, karena persentase saya 8%. Kalau ibu 10%, apa-apa satu aja. Basicnya kalau misalnya main 10% atau 1 kilo kah atau setengah kilo kan bebas. Tapi kalau ibu ragu, timbang aja. Ya. Kalau bombol ini nggak usah terlalu. Iya benar. Oke, Chef, sambil ngaduk gimana kalau kita bikin kuis nih, Chef? Oke. Bu, aku mau bikin pertanyaan nih ya, yang bisa ngejawab dapat spatula. Nah, tapi syaratnya adalah ketika kita ngasih pertanyaan, angkat tangan dulu ya, jangan langsung jawab. Jadi angkat tangan dulu, yang paling cepat kita tunjuk, baru ibu aja pertanyaannya. Nah, dan tadi kan Chef Jessica ngejelasin tentang produk Rich, ya kan? Nah, untuk aku mau pertanyaannya adalah berapa lama penyimpanan produk Rich double cream? Oke, di belakang ibu siapa? Yang ibu-ibu yang pakai masker? Ya, berapa lama? Berapa? 1,5 tahun berarti berapa bulan? Oke. Oke, tepat. Betul, 18 bulan kalau belum dibuka ya Bu ya. Jadi saking kita lama banget. 18 bulan. Nah, oke, thank you. Ibu kalau misalnya liquidnya kebanyakan, balik lagi ini harus ditimbang ya, nggak boleh asal masuk tepung. Oh kelebekan Chef, masukin tepung nggak bisa. Berapa itu? Jadi kalau ibu mau nambahin sekitar paling banyak per seperempat resep ini paling banyak 100 gram. Kalau ibu mau masukin lagi ya, karena ingat, ini saya bilang saya tidak pakai belum masuk semua. Kalau ibu mau masukin bahan harus ditimbang. Itu per 100 gram itu per kilo apa per kilogram? Per seperempat tepung. Jadi tambahannya maksimal berapa persen?
sama tester kue kering kita. Gratis. Oke ya. Jadi pastiin udah ngisi ini karena akan dipanggil nanti. Oke ya. Yang belum nanti jangan lupa. Ada yang belum ngisi nggak? Ada yang belum ngisi nggak? Nah, absennya buat hadir hari ini udah semua ya. Oh, ibu apa? Oke, pasti udah ngisi semua ya. Ah, yang belum? Sama Bapak Jadi ya. Bagus. Jadi buat kita informasi lagi ya Bu ya, kalau di Asita Bakery ini udah pakai komputer. Jadi nanti Ibu bisa cobain soda fritz yang udah campuran dari keran bener dan dari fritz dan keran bener aja dari Asita Bakery. Rotinya kayak gimana rasanya? Kalau buat roti yang digoreng, kalisnya nggak usah sampai kalis adonan yang dibakar ya Bu. Kalau yang di bake kan harus 100% kalis. Kalau buat yang digoreng, dia 80% aja udah cukup. Tapi bukan berarti dia masih robek seperti ini. Dia udah kalis, tapi ini dikit lagi. Ini kan sudah mulai kalisannya. Tapi jangan terlalu, kalau yang kalis itu kan sampai window pan-nya itu bisa ditarik lebar. Saya ingetin ya Bu, ini masuknya dikit-dikit ya. Ibu boleh penambahan tepung tapi jangan keterusan karena nanti gulanya akan hilang. 100 gram dari 250 gram tepung ya. Tapi masuknya pun step by step ya Bu. Yang kalau memang ibu mau ngasih ya udah 400 sedikit gitu. Tapi sisakan ibu masih punya liquid ini karena liquid ini pun belum tentu kepakai semua. Ya. Kalau ibu takut adonannya panas, silahkan berat air itu diganti sama berat es batu. Ya. Tapi nggak sama ya, bilangannya setengah. Jadi kalau 500 berarti 150 aja. Karena dia padat. Chef, kalau misalkan biasa pakai susu cair, terus mau ganti double cream, komposisinya sama nggak? Susunya di beratnya dipindahin ke air. Berat si susunya. Itu dari berat air itu dikurangin 80%. 80 gram dari kadar tepungnya aja. Oh, Jadi kalau oke. kilo, misalnya buat kilo nih, untuk si susunya dipindahin ke air dulu. Iya. Habis itu baru 80 gram dikurangin dari berat si air. Oh, oke. Ini udah mulai Bu. Tapi di sini masih ada yang larut. Dikit lagi. Tapi jangan sampai adonan ibu itu kekurangan air ya. Karena kalau nanti dia kekurangan, boleh lihat tentunya bakar yang udah jadi. Karena kan ini kecil speed. Selain adonan ibu bantet, dia nggak akan ngebentuk ini
teksturnya tuh beda. Jadi dia kalau roti goreng itu tidak ada pinggangnya di sampingnya. Kalau ini kekurangan air. Jadi nanti buat pinggangnya seperti ini terus dia jadi banyak bubble-nya nanti. Akan lebih banyak dari yang pada biasanya dia. Karena kan dia untuk nyerapnya jadi minyak jadinya. Dia nyerap minyak. Jadi makanya kalau roti goreng itu yang banyak banget kalau ditekan itu minyaknya banyak, itu bisa jadi kurang air atau pemakaian gulanya terlalu banyak. Resepnya sih kan suaranya udah digedein kan? Oh nggak kedengeran tuh. Tuh, kan dibatin sama suara mixernya, Chef. Oke. Ini ya, saya harus teriak luar biasa deh kayaknya. Wah, tenggorokan. Kalau mau nanya Bu terkait bakery atau makanan-makanan kuliner atau misalnya Ibu suka makan apa nih kalau pakai double cream? Bisa nanya langsung. Kalau ibu ragu-ragu, boleh coba setengah seperempat resep dulu pakai produk yang langsung benar. Nanti kalau ibu udah dapet gimana komposisinya yang pas, karena kan ibu misalnya mesin ini kan beda-beda juga ya. Biar ibu bisa tahu kita punya ibu sama tepungnya saya beda, atau mungkin karena tepung yang dari brand ini dia kan ada dua. Satu yang bentuknya seperti ini ekonomi sama yang premium. Nah itu tentang bentuknya beda. Sama beda merek juga beda. Iya beda banget, ini beda merek, mau dari bulan mau apa beda-beda persentase glutennya. Tadi kalau ibu sudah bikin roti, memang dari awal ibu pakai tepung itu dan sudah oke dengan tepung pilihan ibu, jangan dirubah. Walaupun nanti ibu ikut tepung demo di tepung ini, demo di tepung ini, ibu nggak apa-apa terima aja masukannya dari mereka sama kayak kita. Tapi kalau memang ibu dari awal sudah terbiasa dengan dia punya tepung yang dipakai, jangan diganti. Tapi kalau brandnya butternya, susunya, shake propernya boleh diganti. Tapi mainnya dia jangan diganti, tepungnya jangan diganti. Ya, telurnya mau omega, mau telur bebek, asal jangan telur puyuh ya bu ya. Benar-benar. Nanti jadinya terlalu gimana rasanya? Boleh, bebas. Tekstur donat biasa Ya, sama bobolon itu sama. tekstur donat yang dado Ya, kita sama aja bu, sama. Cuman kalau bombolin itu kan tadi saya bilang roti yang digoreng tapi diisinya sama krim. iya. Berarti dalamnya mirip kan? Mirip-mirip. Cuman kalau donat kita kan ada kan macam-macam, ada donat kentang, tapi kalau normalnya donat biasanya lebih berminyak oil. Tapi kalau donatnya bombolon itu tidak. Jadi dia di dalamnya itu padat. Soalnya waktu pertama saya beli jadi boboloni di dalam bayangan saya itu nanti dikit itu masih apa enak gitu. Box roti. Apa agak-agak berat. Nah ternyata Iya. saya gigit itu langsung apa mipes, kalau orang Jawa bilang mipes. Wah itu saya nggak tahu dia adonan bomboloninya. Makanya saya udah kapok lagi. Nanti Bu boleh lihat bombolnya yang saya kasih. Apakah sama? Bu ini sudah galis, cuman dia kurang air. Ibu jangan ketipu ya. Jadi kalau ibu lihat nih, kalau adonan yang kurang air, dia belum terlalu shiny. Kalis, tapi dia belum kurang air. Ibu boleh nih, dicoba pegang. Yang di belakang boleh dikasih bu. Jadi dia lembut, cuman dia masih ada sedikit kering. Belum terlalu basah, belum terlalu lembab adonannya. Udah kalis sudah, tapi dia kurang air. Iya nggak lengket, cuman dia punya teksturnya itu tuh masih belum terlalu basah. Jadi kalau dilihat dia belum, ini karena lampu ya, dia belum terlalu shiny nih. Oh jadi nggak mengkilat gitu ya? Iya, jadi di sini adonan semua sudah tercampur, tapi hanya saja dia punya air itu kurang, ya.
Kalau seperti ini ibu goreng nggak apa-apa, silahkan, boleh saja. Ya, soalnya roti. Kita tambahin dikit lagi aja ya. Saya ingetin lagi, ngaduk kalau kecil jangan main dan tinggi, pelan sedang aja speednya ya Bu. Nanti raginya Ibu jadi baperan dia marah. Berapa malam? Berapa biasanya? Iya. Kalau ini liquidnya ini kalau mau Ibu airnya ini sudah dimasuk aja dulu tadi si double cream sama si crumbnya ya. Kalau misalnya Ibu nggak mau jadi airnya yang kebuang, main utamanya si crumb sama si double creamnya nggak kebuang. Jadi itu masuk, setelah masuk dia gitu ya. Kalau karena tadi saya pakainya kan si telurnya 2, ininya saya agak kurangin. Jadi airnya pun tadi Mas Edi saya bilang sekitar 50-60 gram di sini agak saya kurangin. Masuk aja tadi double cream sama crumb softenernya. Telur, kalau mau telur crumb softener. Tadi punya nanya, kalau misalnya si air nih, tadi saya sambil sama air, biar nggak mau bazir crumb softenernya sama double creamnya kebuang. Gimana chef? Jadi si crumb softener sama double creamnya tadi kan saya masukin ke sini sama air. Kalau Ibu nggak mau kebuang itu, masukinnya ke telur tadi. Diaduk berbarengan sama si telur, baru masukin ke sini. Jadi yang waste yang kebuang hanya air. Ya kalau mau dari jualan, ya. Kalau sama saja nggak ada beda, hanya nggak ada bedanya. Dan air yang berkurang. Air yang kebuang. Air kan ya itulah. Jadi hanya airnya yang kebuang. Dan nggak kebuang juga air pun bisa diminum. Kalau udah kayak gitu tuh nggak bisa dipakai. Kalau Ibu satuin sama air, ini kan air, ya nggak bisa kepake. Makanya kan saya bilang tadi masuknya ke telur. Namanya ke telur sih. Kalau buat Bisa dipakai untuk masakan. enggak Bu, ini kan softener. Ini nggak bisa dikonsumsi langsung. Nggak bisa dipakai lagi. Enggak. Walaupun misalnya kena waktu setengah jam nggak bisa. Bisa buat adonan Bisa berikutnya buat boleh. adonan berikutnya bisa. Jadi buat adonan Oh bisa, bisa. Buat ke Kalau arah lain nggak bisa. buat Iya, orang lain nggak saya bisa. bikin kan bikin sekalian gitu. Terus ternyata sisa nih. Ya, bikin adonan berikutnya boleh. Tapi kalau mau Ibu bermalam ini nggak bisa lebih dari 1 malam ya. Maksudnya Karena dia ada chemicalnya di dalam. simpan di kulkas berarti. Yap, di dalam kayak gini. Aja. Tapi ingat ya Bu, ini timbangannya berapa? Jadi Ibu tulis. Sisanya berapa Oh, gram? sisanya berapa gram? Ya, karena Ibu nggak bisa nambahin beratnya tadi 250 terus sama ini, jadi liquidnya kan jadi bertambah. Jadi kalau di dalam sini ada 50 gram, di resep itu ada 250, total liquidnya Ibu kurangin dari sini. Ya? Lebih aman kalau gitu cuman itu aja Telur aja campur. Iya kan tadi saya bilang, masukin Masuk ke ke telur nggak akan kebuang. Iya, masuk ke telur, jadi air Ibu yang kebuang, telur, crumb softener, double cream enggak. Kalau ini kan saya kan minta dari kantor ya Bu ya, nggak apa-apa. Ya, nah ini Ibu bisa lihat bedanya. Yang Bu, baju buat tadi. Ini udah kelihatan shiny, ini saya angkat ya. Nih, dia kelihatan shiny, sudah mulai shiny. Kalaupun buat roti panggang, ini belum kalis ya. Buat roti yang dipanggang, ini belum kalis. Kalau roti yang dipanggang, ditarik dia bisa lebih panjang lagi. Ya ini belum kalis, tapi karena Ibu buat roti goreng ini kan sudah mulai keluar. Ya kelihatan teksturnya beda. Kalau Ibu mau bikin roti yang dipanggang, ini belum kalis. Kelihatannya sudah kalis, tapi ini belum kalis. Tapi kalau buat roti yang digoreng, ini sudah cukup. Ya, ingat ya Bu. Jangan kayak mama saya semuanya dibantah jadi kalis. Semua dikalisin. Kilo tepungnya kebuang. Jadi ini ingat. Diajarin dong Mama. Tapi senang loh, saya biasanya eksperimennya juga 250. Karena kalau misalnya gagal gitu, Gak rugi banget. Makanya Iya, saya itu yang bilang, pertama. Kalau Ibu sudah terbiasa, biasanya Ibu Ini yang yang kedua. sudah pakai crumb softener, bread improver akan kaget kalau pakai gini. Jadi dilihat dulu isi, tes dulu setengah.
Kalau udah diiniin, sudah diangkat, ininya nggak usah banting ya Bu. Kalaupun mau lamination lembut aja. Kenapa tuh? Karena tadi kan raginya udah ketemu nih. Jadi sifatnya nanti dia ngembangnya karena panas jadi adonan Ibu. Nah, saya bilang pakai ragi itu harus sabar. Kalau ada yang kayak ditonjok-tonjok gitu, Enggak boleh tadi. kalau ada yang kayak ditonjok-tonjok gitu. Jangan Bu, kasihan Bu. Kan raginya itu hidup. Oh, udah kecampur itu udah. Nggak usah ditonjok-tonjok. Iya. Ini kita tunggu dulu. Kalaupun ini Erika. di resepnya berapa menit Bu? Proofingnya? Yang pertama Kasih Nur, suruh ngerasain ini ada 45 bombolon. ya. Itu Kalau roti lebih kalis dari pakai itu. improver. Kalau tidak pakai improver, masanya akan lebih panjang. Makan waktu. Ya, jadi itu lebih bagus. Kalau mau ikutin itu silakan. Tapi kalau ibu buat di rumah, ditutup kayak gini, 15 menit dulu. Baru nanti ke depannya sekitar 1 jam. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ibu mau one proofing, mau 1 kali proofing silahkan. Ya, misalnya ini Jadi dia masa pentingnya lebih lama kalau pakai. nggak pakai improver. Alatnya alat ya. Alat Alat improver. pengembang, alat Ya, pengembang. improver machine ya kayak gitu. Enggak, maksudnya ini kita bicara yang nggak pakai alat seperti ini. Iya, ini kan 15 menit dulu pertama. Habis sudah 15 menit pertama baru 1 jam. Kita mau pakai prover berapa? Kalau improver sesuai resep 45 aja bisa. 45, baru nanti yang udah dari keduanya baru lagi. Ataupun kalau pakai improver 1 kali proofing juga bisa Bu. Jadi ibu timbang, masuk improver 50 jam juga, tapi nggak 2 kali proofing, 1 kali aja. Ya. Ini kalau bomboloni minyak ibu harus panas dulu. Saya mau 1 kali proofing aja. Saya timbang. Ada yang mau bantu saya di depan sini? Ada yang sudah biasa memoldi adonan? Boleh Bu, yang mau maju boleh. Boleh maju sama saya 2 orang, bantu saya buat molding. Jangan malu-malu Bu. Ibu molding saya makan waktu dulu. Tangan dulu boleh Bu? Di belakang situ. Loyang ada. Banyak semua ya. Udah kita loyang yang kosong aja. Sorry. Udah. Dalamnya manis. Dalamnya itu flas susu. Flas susu. Manis ya? Iya manis. Ini berarti kalau saya kan nggak itu nggak boleh. Ini yang kalau protein ini pakai. Iya betul. Kalau kismis nggak ya? Kismis lagi nggak bikin Pak. Kismis tuh favorit aku. Oh. Kalau nggak yang itu loh, yang apa namanya? Yang manisan yang dari Arab tuh loh. Yang macam-macam kayak ada ya kayak kismis sama macam-macam. Oh iya, kalau yang kering tuh. Iya tahu. Itu enak ya. Nanti saya kasih tahu buat itu. Kalau dimasukin kulkas itu harus di dalam kulkas yang gelap darah. Di dalam bowl kayak gini nggak apa-apa, tapi di wrapping dulu ya Bu. Di wrapping biar dia nggak proses kembangnya nggak berjalan cepat. Iya. Agak dikit nggak apa-apa ya Bu. Ini mejanya. Enak. Soup mie
Wida, buminya. Buminya. Telat kayaknya datang. Oke, makasih Bu. Dia rombongannya mana? Bu Raja. Sama siapa? Ini kalau bikin, Bu Raja nih. Bu kalau bikin bomboloni, di loyangnya bukan margarin yang dikasih ya Bu, tepung. Yang mau tepung protein sedang atau tinggi bebas selama bukan tepung tapioka dan maizena. Ya, ini ditaruh dulu. Nanti Ibu sudah molding tadi. Kalau sering kan kalau ketemu donat yang kalau digoreng suka pecah, ngembangnya nggak pas. Jadi Ibu mold kayak gini. Di bawahnya ini kan masih ada begini. Ibu kunci. Ibu kunci seperti ini. Nah kalau bikin bomboloni nggak usah dicetak lagi, udah dipipihin aja kayak gini, ditaruh. Nanti dia akan ngembang mengikuti teksturnya, ya. Ada yang mau ditanya Bu? Jelaskan penjelasan saya atau kecepatan? Kalau satu kali briefing 1 jam. Kalau sudah 1 jam 55 menit sampai 1 jam. Tapi tergantung ruangan Ibu panasnya semana ya. Kalau ini dingin. Kalau ini cukup lama ini prosesnya ya, makanya sudah bawa yang jadi. Simpan di luar. Ada matahari. Langsung ya dalam mobil. Dalam Di mobil boleh. Kayak mau bikin rengginang gitu ya. Di poyan ya. Dipropin dalam Oke. mobil. Abis ini kita masuk ke isian ya Bu. Tadi sudah 5. 30. Tadi saya 30 gram, 25 sampai 30 gram. Oke, ya sudah. Buat saya boleh nitip ya Bu di Prover. Mau dimasukin prover aja nggak Chef? Ada. Kasihin Nur, minta tolong dimasukin ke prover. Belum menit tuh. Berapa menit itu Chef? 30-40 menit aja. 40 menit. Oke, minyaknya dan pinggiran kalau sudah jadi, kalau kita sempat keburu kita goreng. Kalau nggak sempat berarti rezeki Ibu yang punya. Udah bosan ya Bu. Oke, saya sudah bawa yang jadi. Oke, Yang jadi itu udah pakai double cream juga ya Chef ya? belum saya isi, nanti saya mau isi. Ini ya Bu. Jadi kalau si kita ada berapa orang? Ada berapa orang? Erika ada berapa orang? Ada berapa orang? Ya, udah Yang bisa oh boleh. Minyak padat. Bentar ya. Minyak. Saya nggak tahu kalau goreng. Saya belum pernah goreng. Firma punya. Paling fresh tuh fresh. Bikin 40 aja dulu Chef. Bikin sekolah udah jarang jual masuk Indonesia. Saya belum pernah ngegoreng rumah dan bahkan saya 40 ya, 40. Nggak nyampe 40 ya? Nggak nyampe sih. Jual pada umumnya gitu ya. Kayaknya. Karena pasti entah itu yang merubah tekstur atau tidak. Saya rasa sih kalau saya lihat kalau minyak padat itu kan minyaknya lebih banyak pastinya daripada minyak biasa. Itu lebih cocok mungkin buat gorengan ya, bisa jadi. Kalau buat kayak gini takutnya nanti Ibu terlalu banyak. Dan itu apa nyerap? Biasanya gunanya itu buat goreng ayam. Oh jadi kalau yang kayak gini sebaiknya jangan pakai minyak beku justru ya? Pakai minyak. Minyak biasa, maksudnya jangan pakai minyak padat. Yang minyak padat ya. Minyak biasa. Oh oke.
Tapi intinya pakai minyak padam itu biasanya gunanya untuk bikin luar kering, dalam muat. Ambil roti. Tujuannya itu. Makanya kalau kita makan ayam Bukannya itu di bawah, fried di bawah, di chicken, bawah, di bawah. dalamnya masih soft banget, Sini. luarnya crispy-nya bagus. Sabar. Tapi takutnya kalau ke adonan roti dia bakal Kalau isi bomboloni sampingnya bukan di bawah. Di sana. Di bawah itu nak, dekat tas bunda tuh. Ibu, aku boleh minta better cream Bu yang Hah? di kulkas, better cream. Oh boleh. Yang tadi kita titipin. Oh iya, oke. Jangan langsung ditimpa terus kalau ngisi donat itu ya kayak abang-abang jualan donat. Abang-abang jualan donat, kenapa nyusunnya begini? Itu ada fungsinya Bu, biar dia tidak gepeng. Jadi dia bukan asal nyusun. Oke, boleh tunjukin nggak, Pak? Jadi Ibu bisa nyusunnya begini aja. Dialasin sama aluminium foil. Lagi tutup lagi kembali. Ini yang di atasnya setiap lapisan. ya. Tutup lagi. Selain aluminium, kertas nasi. Kalau kertas nasi gede silakan. duit 50.000 bisa. Duit 50.000 susah. Harganya naik nanti. banyak Ini pilihnya kayaknya dong. mahalan ini ya alasnya ya daripada modalnya ya. Modalnya 1.000 padahal. Bukan deh, tadi pas Kayaknya tertarik juga sama modal bantuin. Jadi Iya. bikin. Kalau di Medan mama saya jual satunya ini segini beratnya itu 2.500 rupiah udah 50%. Tapi malah saya kalau ngambilnya 1.000 doang untungnya Gue minta duit lagi. Mama menurut dibantu. Iya dong. Pesan kirim saya dong. Jangan ada jasa konsultan ya. Jasa konsultan ya. Gak apa-apa ya. Jadi berbangga lah Bu kalau anaknya sekolah masak jangan dilarang ya Bu. Sekolah kan Bu. nggak boleh promosi kampus ya, Seh. Masuklah ke NI dan STP. Nggak boleh ada filter ini. NI di Bandung. Anaknya ada sekolah ini mau masak? Ada yang kuliner? Ada. Saya Bandung, Jessica Medan. Karena kita tamatan yang di situ. Satu alma mater. Oke. Kita di sana. Karena di sana nggak ada matinya kok. Betul Bu, orang butuh makan Bu. Orang butuh makan. Kuliner itu nggak ada habisnya, Bu. Ya. Semua orang butuh makanan dan orang Indonesia tuh suka kreativitas mencoba makanan yang baru-baru, yang aneh-aneh, yang viral-viral. Boleh bagi garam nggak Bu? garam ada. Oh, Oh bawa, oke. Bawa 2 ton. Ini saya tambahin garam ya Bu. Jadi satu pack ini pemakaian garamnya maksimalnya itu 7 gram. Maksimal. Kalau di Vietnam sama Malaysia mereka pakainya 10. Karena Bocornya Berbarengan. ruangan, nggak maksudnya suhu ininya. Apa Ini harus dingin. Konsep whipping creamnya harus dingin. Tapi bukannya setiap garam juga rasanya beda asinnya. Banyak. Biasanya pakai Mau saya sebutin merek juga Bu. hasilnya apa? Jadi garam, intinya garam cuma untuk touch asin aja, touch gurihnya aja, sentuhan santai. Kalau ibu suka manis, udah pakai ini aja Bu, gak usah campur garam. Tapi kalau ibu mau ada rasa-rasa kayak cheese creamnya, tapi nggak pakai cheese cream, Ada tambahan lagi itu banyak. ini pakai garam. Oke. Nah, Makasih Ibu. 907 gram. Ya. dan ini ngembangnya sampai 400%. Antara 907. Iya, orang kan jual seliter, sekilo, itu 907. Itu apa garam? Iya Bu. Jangan pakai iya biar micin. Jangan micin. Jangan micin ya Bu ya. Nanti pakainya Royco saya. Royco nggak? Itu rasa ayam. Iya, nanti rasa ayam ini bukan rasa whipping cream. Nano. Diaduknya berbarengan. Jangan sudah jadi baru dikasih garam. Sudah rata. Nah kalau ngocok whipping cream itu di speed yang tinggi langsung. Begitupun penanganannya kalau mau buat dekorasi. Speed tinggi dulu, baru tuh pelan-pelan ke speed sedang, baru ke rendah. Biasanya ibu-ibu kalau mau cepat telat dari ke tinggi kembang matikan. Iya kah? Oke. Semua rata-rata begitu. Tapi kalau mau buat dekor, mau buat isian, mau buat apapun, kalau mau teksturnya bagus, jangan seperti itu penanganannya. Tapi kalau ibu close kuping cepet, dekor ibu cepet, silakan dengan sistem kayak gitu nggak masalah.
Berapa butuh berapa? Mau ingetin lagi ya ibu-ibu, kita masih ada kue 2 decoration cake, yang satu coklat dan yang satu pakai gold label, yang cantik-cantik ini. Cukup beli produk Kris di Asita Food, lagi diskon juga 10%, dan yang paling banyak beli bakal kita kasih kue, bawa pulang kue cantik. Ini kalau beli bu 3.000 mungkin 4.000. Tapi Apalagi sertifika yang bikin. ini Kak Jessica yang bikin. Ayo. Nah bu, Enak katanya enak, udah terbukti enak ya Bu. yang rasa coklat topping ya? Oh, dapat door prize. Kemarin pembelian terbanyak juga ya bu ya? Wah 800.000, mantap. Pelan-pelan Bu ya. Jangan pelan-pelan mati. Pokoknya ingat di kami hanya hari ini Iya, hanya hari ini. tambahan 10% di bawah harga takut kerekam. Kalau itu negonya sama Pak Gerard bu, saya angkat tangan. Kita hanya demo, nggak jualan. Kalau itu mau dikasih warna, kasih apa? Langsung Bu di sini. Nanti terakhir. Oke, Chef, kadang-kadang kan ibu-ibu juga bingung kan ya Chef ya kalau nge-whip coklat topping sama buttercream yang kita diamin sekarang kadang-kadang suka nggak ngembang tuh Chef. Nah boleh nggak Chef kenapa tuh kasih tahu alasannya dan tipsnya biar ngembang? Handlingnya yang benar kayak gimana? Ibu ada yang tahu suhu yang baik buat ngocok krim berapa? Ada yang tahu Bu suhu ngocok krim yang baik berapa? Yang benar nanti saya kasih spatula nih Bu, masih ada nih. Lupa lagi. Nah angkatan berapa Bu? 10? Ini berapa? Maksudnya air esnya. Krimnya, suhu krimnya. Suhu krim yang baik Ah. berapa? Berapa? 10 derajat. Ibu berapa? Pokoknya udah kerasa. 10 ruang. Ibu 3 derajat. Berapa saya pengen? Masih ada. 6 derajat. 5. Yang terdekat Bu ya. Yang terdekat kita pilih ya berapa Chef? Yang benar Chef? Kali ya? 4 chef. 4. Berapa Bu? Ya, cepat tuh. Ini ngarang nih ini. Guessing. Kita maksimal 8. 8 sampai 9 itu udah maksimal sekali suhu. 7 itu tengah-tengah. Ya, kalau misalnya di bawah terlalu dingin pun tidak baik. Ya, gampang mencairnya. Nah, kadang-kadang nggak mungkin kan Chef ibu ngukur pakai termometer kan Chef? Gimana biar tahu itu suhu yang tepat tanpa pakai termometer Chef? Oke, ada tipsnya nggak nih Chef? Gimana? Kalau misalnya ibu-ibu mah nggak mungkin nih ngecek suhu kan Chef? Oh, Gimana caranya oke. ibu tahu cara ngocok suhunya tuh udah sesuai gitu loh tanpa pakai termometer. Ini saya tunjukin dulu ya. Nih ya Bu, teksturnya. Dia jadi kalau Ibu ngocok yang tadi saya bilang step by step tinggi ke rendah, hasilnya pasti akan padat. Kalau Lebih mau kokoh ya? Iya, betul. Tapi ini tidak saya sarankan buat dekorasi seperti itu ya Bu. Gak cocok. Dia terlalu berat. Kalau untuk dekorasi itu Gold label itu saya. Oh jadi intinya harusnya dari cepat ke rendah. Dari tinggi dulu, baru ke rendah, baru sedang, baru ke rendah. Itu berlaku untuk semua ini ya, whipping cream ya. Yang cocok. Kalau mau bikin bolong ini biasanya gimana Bu? Bolongin? bolongin tuh. Bolongin? Semprot. Semprot, habis itu tabur gula. Jadi kalau isi bombolon itu jangan tabur gula dulu baru isi. Enggak, isi dulu baru terakhir. Tangannya Belepotan. Ada yang belepotan. Ya, jadi isi dulu bombolonnya baru digulung ke gula. Ya, nanti belepotan. Nah kalau ini nih sisanya Nisa kan ada sisa. Itu bisa Ini kan disimpan, whipping creamnya. Iya. Whipping creamnya kalau ibu punya sisa, ibu masukin ke proses segitiga ini. Sisa whipping creamnya itu masukin ke freezer. Itu bisa bertahan selama 6 minggu, 6 bulan sorry. Ada yang bikin sekaligus kayak wall gitu. Si kalau dimasukin kayak gitu gampang nggak air. Lebih baik lagi ya. Jadi gini, masukkan ke dalam wall.
timurnya itu dimasukin freezer. Iya, Itu lebih bagus gini ya pakai lebih bagus plastik ya. plastik segitiga aja. Karena kan itu ada benda yang lain kan. Ini kan plastik kan tidak terlalu kena benda yang lainnya kan gampang. Dia hanya di dalam. Kalau seperti, kalaupun misalnya ibu masukin seperti ini nih, mau masuk bersama dengan ini, wrappingnya jangan ke sini, harus kena si krimnya. Oh. Kalau mau nyimpan di dalam bowl, harus kena. Jadi plastiknya itu nyentuh krimnya. Nggak boleh ada jeda ya. Udah udara tuh. Iya, ada udara kedap. Jadi basah nanti. Ini kayaknya kalau jualan lagi laku ya, cuman kita kan hidup-hidup ya. Cuaca mendukung. Cuaca mendukung. Lihat yang tadi batu itu di derajat. Nah, saya itu di rumah kulkasnya di setting 3 derajat. Berarti kalau mau di berarti kita biarin berapa lama dulu gitu. Tadi kan Mbak juga belum saya jawab ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ibu mau ngecek misalnya nggak punya suhu termometer, jadi yang liquidnya ini tadi ibu taruh di atas. Jadi ngukur panas dinginnya badan orang kan bukan dari tapak tangan ini, tapi di belakang. Sama begitu ngukur temper suhu dari sini. Jadi ibu taruh di sini. Kalau menyebar dari kedua tangan ibu, adem dinginnya itu berarti bisa dikocok. Tapi kalau tidak, masih hanya di satu titik ini saja, masukin dulu ke kulkas. Tapi nanti pasti saya percaya kulkas ibu kan bukan cuma produk terus doang kan. Usahakan, makanya saya bilang dipindahin ke wadah tertutup aja bu. Kalau kulkas ibu sering kebuka tutup, pasti ibu akan sering banget menjumpai produk itu akan menggembung. Itu bukan rusak ya bu, itu karena suhunya nggak stabil. Oh, jadi masih bisa dipakai ya, Chef? Masih bisa dipakai ya? Bukan rusak, masih bisa dipakai. Makanya saya bilang pindahin saja ke wadah. Kalau udah kebuka ya Kalau bu sudah ya. kebuka ya bu. Biar Jadi nanti simpen ke botol lebih gitu ya? aman. Iya, Karena kalau sudah kebuka. atau kalau memang ibu mau cepat, mau ngocoknya suhu saat kulkasnya 3 nih siap nggak naik. Double boil aja. Di bawahnya kasih es batu. Kalau ibu pakai hand mixer, ngocok piringnya. Ini kan kadang-kadang ibu itu ada yang suka pakai hand mixer chef, dan kadang-kadang itunya makainya plastik, masih boilnya tuh Iya, pakai plastik ya. benar banget. Jadi kalau ada kan di sini yang mau ngocok whipping cream masih pakai Plastik. plastik. Terus apa kaca? Jadi ngocok whipping cream itu jangan mau whipping cream apapun ya bu, jangan pakai plastik, harus pakai kaca ataupun aluminium foil. Pakai mangkok ya, aluminium foil. Pakai gini, stainless. Hancur, pecah-pecah. Pecah nanti chef. Ibu kalau ini isinya tergantung selera ya bu ya. Ibu mau isi banyak, silahkan. Mau enggak juga nggak apa-apa. Ibu kalau yang sudah pernah nyoba makan bamboloni, silahkan cobain bamboloni punya Nyarit. Ibu beli bamboloni berapa mau nyobain bu? 2.500. Malah ya chef Gori, kalau misalnya di brand-brand yang terkenal yang di mall, itu satunya itu bu 15.000. 15.000. Ibu adakah pernah jalan ke mall ngeliat donat namanya Lunas Donat? Sini belum masuk. Belum ada di Jakarta. Kalau ibu main-main di Jakarta, masuk ke dalam mallnya, lihat brand yang namanya Lunas Donat atau ibu searching, itu donat memang paling enak karena memang pakai produknya Riz. Tapi emangnya bu? Iya, emang dia pakai produknya Riz. Itu harga jualnya bu. Makanya itu kenapa dia 15.000. mahal? Adonan dia nggak pakai krem softener, tapi pakai gold label. Makanya mahal. Oh, bisa ya? Bisa. Cuman harga costing ibu mahal. Premium dia bu. Dia premium punya. Nah, isiannya dia bikin diplomat. Diplomat tahu kan? Dia bikin pastry cream ketemu sama yang buttercream. Pasarnya kita nggak dapat. Nanti kalau ada anaknya, Gimana bu? Pasarnya nggak dapat. Marketnya nggak iya dapat. benar, Daya jualnya. dapat harga jual segitu. Kalau harga jual itu pasarnya nggak dapat ya. Sorry gimana ibu? Kalau krimnya mau dikasih rasa itu sebaiknya gimana? Kalau mau dikasih rasa krimnya. Di terakhir aja pasta. Pakainya pasta ya bu, tapi jangan yang asam. Karena dia nggak tahan asam. Jangan pasta strawberry, pasta blueberry, jangan. Nah, kalau misalnya ibu mau dikasih ini ada strawberry-nya di dalam rasanya, suntik dulu jam baru masuk ini. Itu syaratnya. Dibagi.
Dibagi. Bomboloni ini awet berapa hari sebelum diisi? Yuk, dicoba. Kalau diisi dia pas di dalam suhu ruang 2 hari aja karena piring-piringnya pasti akan kering. Ini Yang nggak datang rugi loh, enak banget. Cobain langsung. Gimana rasanya? Lebih bagus kalau udah jadi Enak? masukin ke freezer aja. Gimana Ibu? Mantap rasanya Bu? Plastik. Ya. Gimana? Lembut? Lembut banget. Lembut banget. Asik. Yang nggak datang rugi ya. Yang nggak datang nih, kasih tau teman-temannya yang nggak datang rugi. Mungkin nggak dapat ilmunya. Nggak dapat ilmunya, nggak bisa nyobain, nggak dapat diskonnya. Terlalu ringan. Tinggal kalau mau Ibu campur aja 1:1 perbandingan. Oh iya. Kalau Ibu mau rasa-rasa coklat, whipping creamnya isiannya tinggal ditambahin coklat whip topping. Coklat whip topping plus sama buttercream 1:1 perbandingan ya Bu. Yes, langsung. Nyes ya. Aji betum. Makan. Gimana Bu? Kemarin trauma makan itu. Aroma Bu? Iya sih. Bomboloni yang lagi di demo ini Bu, yang depan. isinya krim kita, better cream. Donat ya? Itu donat ya? Ayo dicoba ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Cream cheese nggak usah Bu, itu whipping creamnya tadi saya kasih garam ya biar kayak kalau Ibu mau sampai kayak gitu boleh ya terlalu berat. Gimana ibu-ibu? Tapi kalau mau Ada dong. Kita ini bisa buat 45 orang. Jadi yang di sini pasti lebih. enak Bu. Di atasnya ada Ibu kasih aja. Ini rasa yang Yang dia dikasih coklat ganas ya. Hah? Sana tuh banyak nih, satu orang banyak. Ya, boleh. Aku boleh di satu orang 400. Boleh banget. Jadi lebih rapi juga kan nantinya, gampang ngebaginya. Pesan banyak itu diantar. Aku bukit sih sama teh ini temannya. Buat saya ini agak manis untuk mengurangi rasa manis. Si Erika. Iya, bagus ya. Yang Kurang manis, kalau menurut Ibu manis, berarti Ibu nggak usah pelan tipik sama gula halus lagi. Karena kalau mau pakai ini, ini udah cukup asin menurut saya kalau mau pakai ini. Jadi kalau menurut Ibu manis, nggak usah dikasih gula lagi. Nggak usah pakai gula halus menurut saya. Tapi namanya bukan bomboloni. Makanya balik lagi Bu ke donat, goreng Bu. Goreng isi jadinya. Beli berapa satu? Apanya Bu beli? better cream. Harganya si Asitaput Enggak, 50. donatnya. Oh, donatnya. Gak apa-apa Bu, saya mempromosikan kembali. Harga better creamnya kalau Ibu mau nyari di Asitaput ya Bu ya, itu 55.000 lagi diskon 10%. Bomboloni yang udah jadi. Kalau bomboloni yang udah jadi, ini satunya modelnya 1.000. Modalnya 1.000. Udah plus buttercream itu Udah. Jadi yang postingan di resep itu kalau Ibu lihat kan totalnya 60.000 Bu. Itu udah jadi 60 pieces. Jualan berarti bisa. Bisa jualan modelnya 2.500. mantap ya. Bisa. Ibu mau isi pakai red velvet, mau pakai green tea. Nah ini tinggal dikasih aja bumbu green tea, pasta green tea, pasta taro, pasta red velvet boleh. Kalau original pakai Perasaannya harus pasta ya, Chef ya. Ini kalau original dia white, putih aja. Nah ini Bu, si better cream ini, Ibu kalau misalnya mau bikin buat bolu-gulung, dia krimnya ini nggak akan membeku kalau Ibu simpan ke dalam freezer. Jadi kalau Ibu punya usaha, si bolu-gulung, bolunya memang pasti akan sedikit mengeras karena kan di freezer. Nanti kan dibuat juga dia tuang lagi. Nah itu bisa Ibu masuk simpan ke dalam freezer, roll. Krimnya nggak akan membeku. Nanti Ibu keluarin pun dia nggak akan membeku. Dia tetap seperti itu. Beda kalau pakai produk yang lain ya. Karena dia memang punya teknologi sendiri, respon teknologi. Kalau yang double cream ada premiumnya nggak? Gimana?
Double creamnya ada premiumnya nggak? Double creamnya ada premiumnya. Maksudnya ada yang level di atasnya gitu maksudnya? Ini lah yang paling atas. Ini udah paling atas. Ya, ini yang paling Jadi premium. emang satu jenis, satu SKU. Kalau ibu pergi ke Korea dia punya dua, namanya Versati sama double cream. Versati itu bedanya sama double cream cuma dari komposisi si susunya doang. Tapi itu terlalu mahal kalau masuk ke Indo. Misalnya mau yang coklat Flex juga. Si Anda mau pakai coklat, boleh pakai ini tetap 1:1. Kalau itu 100% terlalu ringan. Chef Jessica, Ringan banget Bu, ini kayak tekstur kan cepat. Ya ringan, perlu banyak udara. berarti aku kesana dulu ya Bu ya. Jadi pas digigit nggak ada perlawanan itu nggak seru. Dibilang manis banget sih nggak, produk mereka tuh tipis manisnya. Iya betul. Dan kita sendiri, produk kita sendiri manisnya ada yang begitu banget. Tapi itu Mas Jerry, saya kan bikin makanan. Saya makanan gratis ya. Oh iya, ya makasih. Karena saya juga memang QC juga. Ini bagian produksi, saya seolah-olah ada bagian konsumen. Saya pengen kalau saya makan keringnya tuh banyak, nanasnya banyak. Jadi setiap roti saya, insya Allah banyak dan merata. Jadi pas gigit, udah apa isian? Ya. Jadi makan tuh puas Bu. Gigit sini dapat, sini dapat, sini dapat. Kalau isian roti itu dibakar Bisa dipanggang dulu, baru dibelah pinggirnya dikasih. Nanti itu tinggal topping strawberry, buah peach. Kalau bisa diajak masak bareng, bisa dipanggang bareng. Punten mau tanya, itu kan krimnya tadi agak manis ya, sedikit manis. Nah kalau misalnya kita bikin yang cheese, bolu-bolu yang cheese gitu, bisa nggak dicampur dengan kejunya bisa nggak dicampur? Kalau ibu mau bikin kayak gitu bisa aja. Ibu tambahin cream cheese. Silakan atau cheese filling. Tapi balik lagi harga jual ibu ya. Harga jual, harga market ibu. Tadi saya juga ada juga yang nanya kalau ibu mau bikin seperti itu pasti nggak dapat harga jualnya di 30 ribuan. Karena cukup mahal. Harga cream cheese aja 1-2 kilo, 1 kilo itu sampai 100 ribuan. Iya. Balik lagi itu market ibu. Terus pasti dia jauh lebih berat. Lebih padat. Tapi kalau memang ibu mau seperti itu lebih bagus produknya jangan yang ini. Produknya double cream aja. Karena kan dia blend. Kalau ini ke distract Bu, rasa manisnya ketemu cream cheese akan kalah. Kalau double cream kan blend. Jadi naik si cream cheese. Tapi dapat teksturnya better cream nggak? Beda. Kalau better cream kan kayak lembut banget ya, silky Kalau banget. masih tetap pakai ini, ibu tinggal beli aja sirup cream cheese. Oh. Di cream cheese punya sirup. Ada Bu, sirup rasa cream cheese. Ya, satu botol 150.000. 200 ml. Sama kan dengan ibu beli cream cheese pada umumnya, memang lebih mahal cuma Pakainya dikit, bisa dibuat berapa banyak Bu? Saya kemarin pernah demo, dan sama Sargori juga, menunya sama. Si cream cheese, pakainya tapi kita nggak pakai cream cheese, kita pakai sirup. Dihitung ke rupiah semua angkanya jauh lebih murah daripada roti putih. Cuman harga sirupnya banyak, itu mahal. Iya. Semuanya langsung ada harus ya Bu ya. Enak nggak Bu? Gimana Bu rasa better cream Bu? Enak ya? Gak lengket ya di Langit Afrida ya. Soalnya kita non dairy, kita nggak pakai susu. Gitu makanya kita langsung nyes hilang. Better cream ini kalau saya sih solusi paling gampang dari bikin butter cream yang harus cocok mentega putih, cocok terus lagi campur gula.
gula campur lagi ini, jadi ini tinggal keluar dari freezer, ditowing ke dalam chiller, lalu dimasukkan ke dalam mixer, jadilah dia better cream. Bisa dipakai untuk Kalau mau bikin dekorasi, misalnya mau bikin tart atau mungkin red velvet, isiannya aja nggak apa-apa. Buat lapisan tengahnya nggak apa-apa. Tapi kalau buat covernya nggak bisa. Memang dia berat, cuman tidak diperuntukkan buat yang namanya dekorasi. Silahkan ibu boleh coba, karena banyak yang datang ke sana saya gitu. Tapi kalau ibu mau coba, silakan. Karena kurang puas kan. Tapi ada banyak banget ibu datang ke saya, nggak bisa chef, iya bener yang chef Jessica bilang. Karena berat. Karena terlalu kadang nanti takutnya porsinya ibu itu akan tarik, angkat semua. Jadi takutnya nanti lebih bagus kalau buat setengahnya saja silakan. Terus covernya pakai gold. Ada customer saya juga, mereka bikin kalau untuk bunganya itu pakai dikasih rasa-rasa mocha, green tea semuanya. Tapi covernya tetap plain, jadi pas dipotong warna putih dalamnya ada rasa. Jadi pakai yang gold itu ya? Gold ya. Yang gold. Jadi kalau untuk bunga mah tetap pakainya yang gorden. Kalau whipping cream yang bubuk ketemu sama whipping cream yang cair, whipping cream bubuknya akan kalah. Whipping cream bubuknya itu akan kalah karena komposisi kalau ibu baca, saya jadi promoin whipping cream bubuk lagi. Kalau ingin Coba keluar dulu, ngirup udara sedikit. cair bubuk, coba baca di packingnya. Tidak ada disarankan ditambahkan whipping cream. Sarannya ditambahkan air dingin dan susu. Jadi kalau ibu menambahkan whipping cream, dia akan kalah. Nanti takutnya gerinjil. Nggak berfungsi whipping cream bubuk itu karena settingannya beda. Dan satu lagi whipping cream bubuk itu tidak sekuat whipping cream cair. Harga murah, tapi tidak kuat. Nggak apa-apa, silakan. Saya dari sana, Bu. Dari Chef, aku mau nanya, kalau misalkan isian sus kayak sus Merdeka gitu, dia kan krim campur fla ya, maksudnya jadi dia light banget. Apa sih namanya, diplomat cream ya? Untuk bikin diplomat cream itu bisa pakai butter cream juga atau jadi saya tinggal tambah custard aja ya? pastry cream atau custard gitu. Ibu beli tepung custard, masak lagi. Iya. Tunggu adem. Ini udah adem, di folding, dicampur. Oh, oke. Perbandingannya 1:1. Oh, oke. Tapi kalau ibu mau whipping cream yang lebih berasa daripada diplomat creamnya, pastry creamnya 2:1. Duanya Custard. whipping cream. Oh, whipping cream. Oh, oke. Tergantung harga jual karena custard ini kan kayak custard cream juga lumayan mahal. Iya, harganya lumayan. Oke, sudah jelas. Bu, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke masakan? Mau break dulu ini?